Biantara yang panik khawatir dengan kondisi Tasya pergi ke rumah sakit. Tak hanya Biantara saja, tapi Kejora, Arjuna, dan Aina juga ikut pergi. Selama perjalanan, Biantara terus berdoa semoga Tasya baik-baik saja. Walaupun alasan Tasya melakukan ini sungguh tidak masuk akal, tapi bagaimanapun juga Biantara sudah menganggap gadis itu seperti adiknya sendiri. Jadi sudah pasti Biantara tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi pada Tasya. Sementara Aina yang juga sudah mendengar penjelasan Gading kini merasa gelisah. Tasya, sekali mendengar nama itu, Aina bisa dengan cepat mengingat siapa yang dimaksud. Siapa lagi kalau bukan perempuan yang datang ke rumah keluarga suaminya dan memperkenalkan diri sebagai calon istri Biantara. Dan sekarang perempuan itu berada di rumah sakit dan mengancam akan melenyapkan dirinya sendiri karena batal menikah dengan Biantara. Memikirkan betapa mudah Tasya bermain-main dengan nyawa membuat Aina berulang kali beristighfar dalam hati. Dia tak habis pikir ada orang yang dengan bodohnya mau mati hanya karena patah hati. Padahal hati itu harusnya dipakai untuk mencintai Allah, Sang Pencipta, bukan malah dipakai untuk mengancam Allah agar menuruti maunya kita. Tapi Aina juga tidak bisa menyalahkan Tasya sepenuhnya. Dia merasa patah hati, walau tidak sampai di tahap yang sefrustasi Tasya. Tapi dia tahu rasanya putus asa. Mungkin Tasya memang sebegitu cintanya kepada Biantara, sampai merasa hidupnya sudah tidak ada arti jika tidak bisa memiliki Biantara. Ya, Gading sudah menceritakan semuanya tadi sebelum mereka berangkat ke rumah sakit. Flashback on. Tasya ngancam mau bunuh diri, Om. Tapi kenapa? Tanya Biantara dengan suara kencang saking kagetnya begitu mendengar Tasya akan bunuh diri jika Biantara tidak menemuinya. Gading tak langsung menjawab. Dia menatap Arjuna. Lalu tatapannya berhenti saat melihat seorang perempuan bercadar yang berdiri tak jauh dari mereka. Walaupun separuh wajahnya tertutup cadar hingga hanya tampak matanya saja, tapi Gading tahu kalau itu bukan Kejora. Dia istrinya Bian, tanya Gading sambil menatap Arjuna. Arjuna yang memang tidak tahu menahu soal Tasya yang ngebet ingin nikah dengan Biantara langsung mengiyakan pertanyaan Gading. Aina kemari nak, kenalin ini temannya ayah dan bunda, ucap Arjuna yang mengenalkan Gading kepada Aina. Aina lalu berjalan menghampiri Gading dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Saya Aina Om, ucapnya memperkenalkan diri. Gading tersenyum pada istri Biantara itu dan balas memperkenalkan dirinya. Kalau dibanding dengan Tasya, Gading paham kenapa Biantara bisa menikah dengan perempuan itu. Sama seperti Kejora, Aina terlihat soleha. Pakaiannya rapi, bahkan perempuan itu juga mengenakan cadar. Beda dengan Tasya yang gaya busananya lebih trendy. Tidak memakai jilbab lebar apalagi cadar seperti Aisyah. Selamat ya atas pernikahan kalian. Maaf karena Om baru sempat ngucapin sekarang, ucap Gading sambil menatap Aina lalu Biantara. Santai aja Ding, memang aku yang telat ngasih kabar gembira ini. Bukan Biantara melainkan Arjuna yang menjawab. Jadi gimana Om? Tasya gimana keadaannya? Tanya Biantara karena Gading belum sempat menjawab pertanyaannya. Seolah tersadar dengan maksud kedatangannya ke rumah Arjuna, Gading kini jadi merasa serba salah. Dia tidak tahu apakah harus menyampaikan kepada Biantara atau tidak terkait kondisi Tasya. Kalau aku bilang kasihan istrinya Bian, tapi kalau nggak bilang gimana sama Tasya? Batin Gading. Tasya sekarang lagi di rumah sakit, jawab Gading akhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejora yang baru datang sambil membawakan nampan berisi 2 cangkir teh begitu terkejut mendengar kabar tentang Tasya. Kemudian dengan hati-hati Kejora meletakkan nampan di atas meja dan menyodorkan cangkir teh itu satu untuk Gading dan satu untuk Arjuna. Tasya kenapa bisa masuk rumah sakit Om? Tasya sakit apa? Tanya Biantara lagi mendahului Kejora yang juga ingin menanyakan pertanyaan serupa. Tasya habis patah hati, timbal Arjuna yang tak kalah penasaran. Sekali lagi Gading melirik ke arah Aina yang kini duduk bersebelahan dengan Kejora. Dia mengatur nafasnya sejenak, berusaha melawan perasaan tidak enaknya demi Tasya. Putri yang sangat dicintainya. Iya, Tasya habis patah hati, ucap Gading membenarkan tebakan Arjuna. Dek, Biantara tak bodoh untuk tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi dia tidak mau mengambil kesimpulan yang bisa saja salah. Pasti karena laki-laki lain kan?
Biantara berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Karena mau dipikirkan bagaimanapun, dia dan Tasya hanya sahabat yang lebih mirip seperti kakak adik. Hubungan mereka tidak mengarah ke hal yang lebih jauh sehingga Tasya tidak mungkin patah hati karenanya. Terus apa hubungannya sama Bian? Arjuna menatap Biantara. Apa Bian tahu siapa laki-laki yang lagi dekat sama Tasya? Tasya suka Bian, Jun. Jelek. Pengakuan Gading berhasil membuat jantung Aina terasa seperti ditikam tanduk Styracosaurus. Padahal dia sudah tahu tentang perasaan Tasya yang terlihat jelas dari betapa bangganya Tasya mengklaim dirinya sebagai calon istri Biantara. Tapi tetap saja rasanya masih nyeri. Apalagi dia mendengar itu dari mulut ayah gadis itu. Terus maksudnya Om Gading datang ke sini apa? Apa Om Gading mau minta Bian untuk tanggung jawab? Dengan cara nikahin anaknya? Batinnya tidak tenang. Tasya suka Bian. Tanya Arjuna dan Kejora hampir berbarengan. Lalu Kejora menatap Biantara. Kamu tahu tentang ini, Bian? Atau kamu dan Tasya punya hubungan khusus? Buru-buru Biantara menggeleng. Enggak Bun, aku sama sekali nggak tahu tentang ini. Benar, tanya Arjuna dengan tatapan tegas. Biantara mengangguk yakin. Iya ya, aku sama sekali nggak tahu tentang ini. Kalau tahu, buat apa juga dari tadi aku nanyain keadaannya Tasya. Dan kenapa dia sampai berencana bunuh diri segala. Jelasnya. Ya ampun, kenapa Tasya pakai mau ngelakuin hal bodoh kayak gitu. Benar-benar gak sayang nyawa nih anak. Dia pikir dia kucing apa yang nyawanya ada banyak. Mau bingung, tapi Biantara juga tahu persis seperti apa sifat Tasya. Perempuan yang sudah dianggapnya seperti adik sendiri itu memang memiliki sifat yang sangat manja. Tapi tetap mengejutkan bagi Biantara kalau orang seperti Tasya sampai kepikiran buat bunuh diri. Padahal tangannya keiris pisau saat sedang mengupas apel saja Tasya sudah sampai nangis kejer. Seperti orang yang sebentar lagi akan mati kehabisan darah. Paniknya minta ampun. Sebenarnya waktu itu aku sempat berencana mau jodohin Tasya dan Bian. Karena melihat gimana akrabnya mereka berdua. Ya aku pikir biar lebih aman. Soalnya Tasya memang lengket banget sama Bian. Dan Uminya khawatir sama kedekatan mereka. Apalagi mereka memang bukan kakak adik kandung. Hanya memang karena dari kecil sudah dekat jadi mereka sudah seperti saudara kandung. Pas aku tanya, Tasya setuju. Tapi waktu itu Tasya pulang ke rumah dengan pasang muka cemberut. Minta aku cepat-cepat urus masalah ini. Biar bisa bicarain sama kamu dan Kejora. Tapi waktu itu pas aku nelpon kamu untuk bicarain tentang rencana perjodohan ini, kebetulan kamu ngabarin aku kalau Bian sudah menikah. Jadi aku batal bilang. Arjuna manggut-manggut mendengar cerita Gading. Dia ingat saat dia masih di luar negeri, Gading menghubunginya dan Arjuna menyampaikan soal kabar pernikahan Biantara dengan Aina sebelum mengakhiri perbincangan mereka. Tapi dia benar-benar tidak tahu kalau niat Gading menghubunginya karena ingin membahas tentang rencana perjodohan Tasya dan Biantara. Hanya saja mau tahu atau tidak Arjuna saat itu, nasi sudah menjadi bubur, Biantara sudah jadi tukang bubur. Biantara sudah jadi suami Aina. Jadi tentu saja Arjuna akan menolak tentang rencana tersebut. Lagi pula mana mungkin menjodohkan Biantara yang sudah beristri dengan perempuan lain. Terus gimana Tasya sekarang? Tanya Arjuna kemudian. Gading menghembuskan nafasnya yang terasa berat. Tasya minta aku bawa Bian ke rumah sakit. Dan kalau enggak, dia bakal... Mungkin Tasya nggak serius sama ucapannya Om. Tasya itu bukan orang yang berani ngelakuin hal-hal yang bisa ngelukain dirinya sendiri. Potong Biantara. Tapi Gading langsung menggeleng. Sejak tahu kamu sudah menikah, Tasya udah beberapa kali berusaha mencelakakan dirinya sendiri. Bahkan alasannya ada di rumah sakit sekarang ini, karena kemarin dia hampir saja kehilangan nyawanya setelah mencoba memotong urat nadinya. Jawab Gading lemas. Semua yang ada di ruang tamu sontak mengucapkan istighfar. Ngeri sendiri membayangkan betapa nekatnya Tasya. Karena itu, Om mohon temuin Tasya, Bian. Pinta Gading sambil menggenggam tangan Biantara dengan tatapan nelangsa. Om gak akan minta kamu untuk turutin kemauan Tasya yang bersikeras untuk nikah sama kamu. Om cuma mau kamu temuin dia dan kasih tahu dia kalau apa yang dilakuinnya itu salah. Mungkin kalau kamu yang bicara, Tasya akan langsung paham.
Om sama uminya Tasya benar-benar sudah nggak tahu gimana bicara sama dia. Karena apapun yang kami ucapkan udah nggak mempan. Kemudian Gading menatap Aina. Aina, Om boleh minta tolong agar kamu izinin Bian ketemu sama Tasya. Aina yang kini jadi pusat perhatian suami dan kedua mertuanya jadi kikuk. Boleh kan Aina? Bunda jamin kalau nggak akan terjadi sesuatu yang kamu khawatirkan. Tasya itu udah seperti adiknya Bian. Udah seperti anak bunda dan Abi sendiri. Ucap Kejora yang berusaha membujuk Aina. Iya, Tasya dan Bian itu memang sudah seperti saudara. Jadi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan kalau Bian bertemu dengan Tasya. Tambah Arjuna. Mendengar perkataan kedua mertuanya, ditambah dengan Biantara yang menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan membuat Aina jadi merasa seperti kuman. Kecil dan jahat. Dia belum menjawab apa-apa. Bahkan sejak tadi dia hanya diam menyimak. Tapi entah kenapa saat ini dia malah merasa seperti dia adalah orang yang egois. Akhirnya Aina mengangguk. Sebenarnya tanpa ayah dan ibu mertuanya minta pun dia akan mengizinkan. Siapa tahu dengan begini masalah antara Tasya dan Biantara bisa cepat selesai. Flashback of rumah sakit. Begitu sampai di depan ruangan tempat Tasya dirawat, Kejora yang sepanjang jalan tadi tampak cemas langsung membuka pintu sambil mengucapkan salam. Dia bahkan langsung memeluk Tasya dan mengelus kepala gadis itu dengan penuh kasih sayang. Gimana keadaan kamu sekarang? Kenapa bisa sampai seperti ini? Kenapa kamu melakukan hal yang berbahaya dan melukai diri kamu? Kejora langsung memberondong Tasya dengan banyak pertanyaan tanpa melepas pelukannya. Tasya baik-baik aja kok bunda, jawab Tasya. Kejora lalu melepas pelukannya dan seketika itu Tasya langsung memusatkan tatapannya kepada Biantara yang tampak sangat cemas pada kondisi Tasya. Kenapa kamu harus ngelakuin hal bodoh kayak gitu? Kalau kamu benar-benar sampai mati gimana? Omel Biantara saat matanya menatap pergelangan tangan Tasya yang diperban. Tapi bukannya merasa takut atau sedih. Tasya malah tertawa sambil mengangkat tangannya seperti sedang memamerkan hasil mahakaryanya itu. Ini bukan apa-apa kok bang, sama sekali nggak sakit, ucap Tasya sambil tersenyum lebar. Ini bukan masalah sakit atau enggak, tapi apa yang kamu lakuin ini udah bikin semua orang khawatir. Kamu pikir kalau sampai kamu kenapa-napa kami semua nggak akan sedih? Kamu pikir abang juga nggak akan sedih? Saud Biantara yang menatap Tasya tegas. Hehehe, ternyata Bang Bian sedih ya kalau aku kenapa-napa. Tasya tertawa senang. Ini sama sekali nggak lucu ya, Syah. Memang nggak lucu, Bang. Tasya kan nggak bilang ini lucu. Tapi Tasya senang aja. Itu artinya abang emang beneran sayang sama Tasya. Aina menghela nafas panjang. Sejak tadi dia berusaha bersabar melihat semua pemandangan itu. Dari saat Gading datang ke kediaman mereka dan menyampaikan kabar tentang Tasya sampai kini mereka sudah berada di ruang rawat inap gadis itu. Aina bisa melihat betapa khawatirnya suami dan kedua mertuanya pada Tasya. Kekhawatiran Kejora juga Biantara dan Arjuna jelas bukan hanya rasa khawatir biasa. Dan Aina bisa mengingat dengan jelas ucapan Kejora yang mengatakan kalau Tasya sudah seperti anak untuknya. Dan Arjuna yang menegaskan kalau Biantara dan Tasya memang sudah seperti saudara sendiri. Itu karena keduanya sudah dekat dari kecil. Lalu Aina merasa kecil hati dan merasa kalau mungkin saja Tasya memang sedekat itu dengan keluarga Biantara. Entah kenapa dia jadi merasa rendah diri. Barangkali jika tidak ada insiden kecelakaan itu juga wasiat ayahnya yang ingin melihat Aina menikah sebelum lelaki yang dicintai Aina itu pergi untuk selama-lamanya. Tasya dan Biantara pasti akan menikah. Tapi karena semua itu Biantara malah jadi terpaksa menikahinya. Tiba-tiba saja Aina merasa takut. Takut kalau misal saja Biantara minta poligami. Atau parahnya lagi dia diceraikan begitu saja. Padahal dia sudah melibatkan cinta di dalamnya. Tapi sama seperti Tasya, dia tidak bisa untuk tidak berpikir kalau perhatian yang Biantara berikan bukan karena lelaki itu tidak memiliki perasaan khusus kepada Tasya. Biantara tidak pernah semarah dan sekhawatir itu saat Aina sakit atau terluka. Dan lagi, tadi saat membahas masalah perjodohan juga Biantara tidak berkomentar apa-apa. Bahkan saat Gading meminta izin kepada Aina
Di antara hanya dia menatap Aina yang Aina yakin tatapan itu akan berubah memancarkan kemarahan dan kekecewaan. Seandainya dia tidak mengizinkan lelaki itu untuk pergi ke rumah sakit untuk menemui Tasya. Dan ketakutan Aina jadi semakin kuat saat tak lama kemudian senyum Tasya luntur. Kedua sudut bibirnya yang tertarik ke atas kini malah turun. Bahkan matanya sudah berkaca-kaca. Tangan Tasya nggak kenapa-napa. Yang kenapa-napa itu hatinya Tasya. Hati aku sakit karena Bang Bian malah nikah sama cewek lain. Tasya memegang dadanya sambil menatap tajam Aina yang berdiri di samping pintu. Sontak saja Aina membelalakkan mata saat Kejora dan Aisyah menatap ke arahnya sekilas sebelum kembali menatap Tasya yang melanjutkan ucapannya. Kenapa sih Bang Bian malah nikah sama cewek lain? Kenapa nggak nikah sama Tasya aja? Emang kurangnya Tasya apa sih Bang? Bang Bian sering bilang kalau abang sayang Tasya. Tapi abang malah lebih milih cewek lain. Bukannya harusnya abang nikah sama Tasya? Tanya Tasya yang mulai menangis. Tasya, kamu gak boleh bicara seperti itu, tegur Aisyah lembut. Dia merasa tidak enak dengan Aina atas ucapan putrinya barusan. Tapi Umi, apa yang aku bilang itu benar. Bang Bian sendiri yang bilang kalau dia sayang sama Tasya. Jadi harusnya Bang Bian nikah sama Tasya, bukan sama dia. Teriak Tasya yang kembali menatap Aina penuh permusuhan. Aina yang tidak tahu harus bagaimana hanya menundukkan kepalanya. Dia tidak siap melihat bagaimana Biantara menatapnya saat ini. Bisa jadi lelaki itu sedang menatapnya sama tajam seperti Tasya menatapnya. Tasya, bukannya kamu sudah janji sama Abi bakal bersikap tenang kalau Abi bawa Bian ke sini. Kali ini gantian Gading yang menegur putrinya itu. Dimarahi oleh ayahnya, Tasya menangis lebih kencang sambil memeluk Kejora yang duduk di pinggir ranjang. Kenapa Abi marahin aku? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Apa itu salah? Sahut Tasya tanpa mau menatap sang ayah. Kita bicarain ini baik-baik ya sayang, ucap Kejora yang berusaha menenangkan Tasya, sambil mengusap-ngusap lembut punggung gadis itu. Dia yakin kalau Tasya yang super manja itu pasti ketakutan melihat Gading marah. Tubuhnya bahkan sampai gemeteran. Melihat perlakuan Kejora, tenggorokan Aina mendadak kering. Dia berusaha untuk tetap terlihat biasa-biasa saja walau jujur saja itu sulit. Aina merasa iri melihat kedekatan Kejora dan Tasya. Walaupun Kejora memang sosok yang penyayang, tapi entah kenapa Aina melihat keduanya sudah seperti ibu dan anak. Bang Bian suka sama cewek yang bercadar kayak Tante Kejora sama Umi. Nanti Tasya bakal pakai cadar. Bang Bian suka cewek yang kayak gimana? Abang bisa bilang sama Tasya. Nanti Tasya akan berusaha untuk jadi cewek yang Bang Bian inginkan. Jadi, Hiks, Tasya memohon abang nikah sama Tasya. Jangan tinggalin Tasya. Tasya gak masalah kok kalau Bang Bian memang maunya tetap nikah sama cewek itu. Tasya siap jadi istri kedua Bang Bian. Asal Bang Bian mau nikah sama Tasya. Pintanya tanpa memberi jeda agar ruang rawat ini bisa hening sejenak. Karena tak siap mendengar jawaban yang akan diberikan Biantara, Aina berniat untuk keluar dari ruangan tersebut. Aina tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri bahwa dia cemburu. Cemburu dengan kedekatan keluarga suaminya dengan perempuan lain. Cemburu dengan kedekatan perempuan itu dengan suaminya. Namun saat dia balik badan dan baru saja beranjak keluar dari ruang rawat Tasya, sebuah tangan menahannya, menggenggam erat tangannya. Kamu mau kemana? Sontak Aina terkejut mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Suara Biantara.